Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebijakan gubernur cegah anak putus sekolah tak libatkan sekolah swasta. Akibatnya, sekolah negeri penuh murid baru, sedang sekolah swasta kosong melompong. Seorang pria pelaku penganiayaan ditangkap polisi usai buron selama 7 bulan. Kementerian Sosial menghentikan bantuan sosial bagi ratusan ribu penerima yang terbukti bermain judi online. Buron selama 7 bulan, seorang pria pelaku penganiayaan ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Cijulang, Pangandaran. Motif penganiayaan karena pelaku emosi kerap diejek korban melalui media sosial. Ujang Dedi, warga Parigi, Kabupaten Pangandaran, tak bisa berkutik ketika aparat Satreskrim Polres Pangandaran meringkus di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di kawasan Cijulang. Pelaku ditangkap setelah buron selama 7 bulan. Pria ini ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya seorang wanita dengan memukuli wajah hingga korban terjatuh dari motor. Diduga pelaku emosi karena merasa diejek korban melalui media sosial. Hingga pelaku pun mendatangi korban dan melakukan penganiayaan. Usai melakukan penganiayaan, pelaku langsung kabur keluar masuk hutan hingga akhirnya pelaku diamankan saat sedang beristirahat. Pelaku penganiayaan yang terjadi di depan Pomini Cibenda yang sudah ditetapkan sebagai DPO dapat kami amankan oleh Satreskrim Polres Pangandaran. Pelaku ditangkap di daerah Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Pada saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan. Namun demikian, dapat kami lumpuhkan secara tegas dan terukur oleh anggota kami, Satreskrim Polres Pangandaran. Selanjutnya, untuk pelaku dibawa ke kantor Satreskrim Polres Pangandaran, dimintai keterangan, dan selanjutnya dilakukan penahanan di rutan Polres Pangandaran. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam, batu akik, cincin, dan memory card. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Petugas menyegel 4 bangunan yang diduga mencemari lingkungan di kawasan hulu Sungai Ciliwung Puncak, Kabupaten Bogor. Sejumlah villa dan hotel ini tidak memiliki dokumen lingkungan dan memanfaatkan air sungai secara tidak semestinya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memimpin penyegelan 4 bangunan yang diduga mencemari lingkungan di kawasan hulu Sungai Ciliwung, Puncak, Kabupaten Bogor, Sabtu siang. 4 bangunan tersebut terdiri dari villa dan juga hotel di 2 lokasi, di Cipayung Datar, Megamendung, dan 2 lainnya di kawasan Cisarua. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan Kementerian Lingkungan Hidup, bangunan-bangunan itu tidak memiliki dokumen lingkungan dan melakukan kegiatan yang memanfaatkan air sungai secara tidak semestinya. Penyegelan ini merupakan bagian dari rangkaian penertiban bangunan di kawasan Hulu Ciliwung yang telah dilakukan sejak awal tahun. Sebelumnya, KLH membongkar 13 bangunan utama yang melanggar serta menjatuhkan sanksi administrasi kepada 9 bangunan dengan kewajiban membongkar sendiri dalam waktu 1 bulan. Jika tidak dilaksanakan, maka petugas akan melakukan pembongkaran secara paksa. Lebih dari 25 unit seperti ini. Jadi hari ini baru ini yang disegel. Kita terus merencanakan mungkin sampai hari ini mungkin ada 4 seperti ini yang kita segel di daerah Ciliwung bagian hulu ya. Kontribusinya tentu sudah kita lakukan verifikasi lapangan, diantaranya berkontribusi melakukan pencemaran Sungai Ciliwung. Jadi kita sedang mulai terus melakukan pembenahan Ciliwung baik dari sisi kapasitas dan kualitas airnya.
Kawasan hulu Sungai Ciliwung yang berada di puncak Bogor merupakan daerah resapan air penting bagi pasokan air bersih di wilayah Bogor, Depok, dan Jakarta. Pencemaran dan penyempitan badan sungai di kawasan ini kerap disebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir di hilir. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang remaja di Cilengsi, Kabupaten Bogor mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan yang tak biasa. Bukan untuk memadamkan api, melainkan untuk melepaskan cincin yang tersangkut di jarinya hingga membengkak. Dengan penuh kehati-hatian, petugas pemadam kebakaran sektor Cilengsi berupaya melepaskan cincin dari jari seorang remaja yang tersangkut. Jari remaja tersebut membengkak membuat cincin yang ia kenakan tidak bisa dilepas. Remaja ini pun langsung mendatangi kantor Damkar sektor Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jumat siang. Demi mencegah cedera lebih parah, tim Damkar bergerak cepat melakukan penanganan dengan memotong cincin menggunakan alat gerinda mini. Ketelitian pun dibutuhkan agar jari remaja tersebut tak ikut terluka. Jadi gue motongnya yang kedua aja, yang satu yang tinggal kemuter gitu. Nah, kan? Setelah sekitar 20 menit, akhirnya cincin bisa dilepaskan dari jari sang remaja. Awalnya dia datang ke sini, dia temani oleh temannya, dia melihatkan jarinya itu bengkak, nah cincinnya itu tersangkut, jadi bengkaknya itu di bawah. Nah, jadi kita tuh langsung mengevakuasinya. Evakuasinya itu dengan cara memotong dengan memakai gerinda. Nah, untuk waktu evakuasinya membutuhkan waktu sekitar 20 menitan karena cincinnya juga lumayan tebal dan double. Jadi atasnya ada cincin lagi, jadi double gitu. Nah, kesakitan itu karena memarnya membengkaknya itu di bawah. Nah, jadi atasnya normal. Nah, yang bawahnya itu membengkaknya jadi sudah menjepit. Kejadian cincin tersangkut ini bukan pertama kalinya ditangani oleh petugas damkar. Petugas mengimbau warga agar lebih berhati-hati menggunakan perhiasan, terutama yang berukuran sempit. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Menteri Sosial menghentikan bantuan sosial bagi ratusan ribu penerima yang terbukti bermain judi online. Tak hanya itu, sejumlah pegawai BUMN hingga dokter ternyata tercatat sebagai penerima bansos. Berbagai upaya memberantas judi online terus dilakukan pemerintah. Salah satunya, Kementerian Sosial menghentikan bantuan sosial bagi ratusan ribu penerima yang terbukti bermain judi online. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, terdapat 9 juta penerima bantuan sosial yang terlibat judi online. Hal ini disampaikan Menteri Sosial usai melakukan kunjungan sekolah rakyat di Wiyataguna, Kota Bandung, Sabtu petang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 600 ribu penerima bansos terindikasi aktif bermain judol. Kementerian Sosial telah menghentikan pencairan bansos kepada 228 ribu orang, sementara 375 ribu rekening lainnya masih dalam proses pendalaman. Tak hanya itu, laporan menyebut adanya penerima bansos yang merupakan pegawai BUMN dan dokter. Menanggapi hal ini, Kemensos akan melakukan pendataan ulang penerima bansos agar penyaluran lebih tepat sasaran. Setelah dianalisis, ditabrakkan dengan 9 juta lebih pemain judol, itu 600 ribu lebih terindikasi penerima bansos itu bermain judol. Maka itu sekarang sudah kita dalami, lebih dari 228 ribu sudah tidak menerima bansos lagi. Ada penerima bansos itu yang katanya itu berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN dan lain-lain sebagainya, yang ini sedang kita dalami. Tapi yang jelas bahwa itu informasi dari PPATK. Sebagian itu kita tanyakan, apa benar ini kira-kira BUMN, ternyata pegawai BUMN atau dokter, ternyata itu adalah pengakuan pada saat mereka membuat rekening. Langkah tegas ini diharapkan memberi efek jera sekaligus memastikan bansos hanya diterima masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan. Dari Kota Bandung, Muhammad Rizal melaporkan.
Usai apel pagi, personel Polres Ciamis mendadak diminta melakukan tes urin. Ternyata ada 2 anggota yang kedapatan menggunakan obat-obatan. Seusai apel pagi, personel Polres Ciamis diminta tidak membubarkan diri. Mereka disuruh mengikuti pemeriksaan narkoba yang dipimpin langsung Kapolres Ciamis. Pemeriksaan secara mendadak ini sengaja dilakukan untuk mengantisipasi adanya personil di jajaran Polres Ciamis terlibat narkoba. Semua personel termasuk perwira harus menyerahkan urin untuk diperiksa agar tidak ada anggota kepolisian yang kabur. Sejumlah anggota provos disiagakan. Tujuannya kita untuk mencegah jangan sampai anggota kita ini terlibat sebagai pengguna maupun pengedar narkoba. Ya, kita akan kaji ya, kalau memang itu ada indikasi dia menggunakan narkoba, maka kita lakukan pembinaan ya untuk mencegah yang bersangkutan sampai tidak menjadi pengedar dan sebagainya. Bila perlu kita lakukan rehabilitasi kepada anggota kita yang positif ini, melakukan pembinaan. Ini akan terus dilakukan kan? Kita rutin secara dadakan. Ya, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali, ya kita lihat situasi. Nah, karena kalau direncanakan nanti bocor. Ya. Dari hasil pemeriksaan terungkap 2 anggota kepolisian kedapatan mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kedua anggota tersebut langsung diminta menjalani pemeriksaan lanjutan. Kedepannya pemeriksaan seperti ini akan terus dilakukan secara mendadak untuk mengantisipasi adanya anggota kepolisian yang terjerat narkoba. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.